Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Rehan. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Malang, jurusan Teknik Sipil, Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Concrete Destructive Test, mata kuliah teori dan praktik pengujian bahan. Yang pertama yaitu terdapat pengujian tarik atau tensile testing. Tensile testing merupakan pengujian pada material dengan cara menarik suatu material sampai putus. Tujuan dari pengujian ini yaitu untuk mengetahui seberapa kuat material jika ditarik. Cara kerjanya yaitu dengan memberikan beban gaya tarik ke material yang terus bertambah secara bertahap hingga material putus. Untuk standar pengujian yang digunakan yaitu SNI 03 2491 2002, yaitu mengatur tentang pengujian kuat tarik beton. Prosedur pengujian tarik. Yang pertama, tentukan diameter benda uji. Yang kedua, letakkan benda uji pada posisi uji dengan berpedoman pada tanda garis tengah pada kedua ujung. Yang ketiga, letakkan sebuah dari dua bentalan bantu pembebanan yang terbuat dari kayu lapis pada tengah-tengah pelat, menekan bagian-bagian bawah dari mesin uji. Yang keempat, letakkan benda uji di atas bantalan bantu dari kayu lapis tersebut sedemikian rupa hingga tanda garis tengah pada benda uji terlihat tegak lurus terhadap titik tengah dan bantalan kayu lapis. Yang kelima, perletakan benda uji pada posisi uji dengan menggunakan peralatan bantu benda uji. Yang terakhir, titik tengah pelat, penekan tambahan dan titik tengah benda uji pada posisi uji harus berada tepat di bawah titik tengah dengan penekanan bagian atas. Selanjutnya, terdapat pengujian tekan atau compressor tester. Pada pengujian ini, kekuatan tekan dari material harus lebih besar, sehingga pada saat pengujian material akan ditekan hingga hancur. Tujuan dari pengujian ini yaitu untuk mengetahui seberapa kuat material jika ditekan nantinya. Cara pengujiannya yaitu dengan menekan material dengan mesin yang gaya tekannya lebih besar hingga hancur. Standar pengujian digunakan yaitu SNI 1974-2011, yaitu tentang pengujian kuat tekan beton. Berikut adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengujian tekan. Yaitu selanjutnya prosedur pengujian kuat tekan. Yang pertama, mempersiapkan spesimen beton yang akan diuji. Yang kedua, mengukur dimensi spesimen beton meliputi yang pertama kubus, sisi 1, sisi 2, dan sisi 3. Yang kedua, silinder, diameter silinder, tinggi silinder. Langkah yang ketiga, menimbang dan mencatat besar berat spesimen. Langkah yang keempat, meletakkan spesimen beton pada alat uji tekan beton atau compression testing machine atau universal testing machine. Yang kelima, menjalankan atau mengoperasikan alat uji tekan beton. Yang keenam, mencatat capaian beban maksimum yang diperoleh dari alat uji tekan. Yang ketujuh, menentukan kuat tekan beton pada usia 7 hari dengan melengkapi dan menganalisis data uji dalam tabel data. Yang terakhir, mengonversi kuat tekan beton ke usia 28 hari. Pengujian selanjutnya yaitu pengujian lentur. Agar struktur beton aman terhadap gaya lentur yang bekerja, beton harus mempunyai kuat lentur tertentu sesuai dengan yang disyaratkan. Untuk mengetahui kuat lentur dari struktur beton, perlu dilakukan pengujian kuat lentur di laboratorium, sehingga perlu adanya pedoman cara uji kuat lentur beton yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengujian di laboratorium. Selanjutnya, standar pengujian, yaitu yang digunakan SNI 03 4431 2011 tentang cara uji kuat tekan beton. Pengujian kuat lentur beton yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hidupkan mesin uji tekan beton yang telah dipersiapkan, tunggu kira-kira 30 detik. Yang kedua, letakkan benda uji pada tumpuan dan atur benda uji sehingga siap untuk pengujian. Yang ketiga, atur pembebanannya untuk menghindari terjadi benturan. Yang keempat, atur katup-katup pada kedudukan pembebanan dan kecepatan pembebanan pada kedudukan yang tepat sehingga jarum skala bergerak secara pelan-pelan dan kecepatannya 8 kg per cm persegi sampai 10 kg per cm persegi tiap menit. Yang kelima, kurangi kecepatan pembebanan pada saat menjelang patah yang ditandai dengan kecepatan gerak jarum pada skala beban agak lambat sehingga tidak terjadi kejut. Yang keenam, hentikan pembebanan dan catat beban maksimum yang menyebabkan patahnya benda uji pada formulir uji seperti contoh pada lampiran. Yang ketujuh, ambil benda uji yang telah selesai diuji yang dapat dilakukan dengan menurunkan plat, peletakan benda uji atau penaikan alat pembeban.
lainnya. Yang 8, ukur dan catat lembar dan tinggi tampang lintang patah dengan ketelitian 0,25 mm sedikitnya ada 3 tempat dan ambil harga rata-ratanya. Yang ke-9 yang terakhir, ukur dan catat jarak antara tampang lintang patah dari tumpuan luar terdekat pada 4 tempat di bagian tarik pada arah bentang dan ambil harga rata-ratanya. Pengujian selanjutnya yaitu terdapat pengujian kekerasan Brinell. Pengujian Brinell merupakan jenis hardness test dengan cara menusuk atau menekan spesimen menggunakan indenter berbentuk bola yang terbuat dari baja yang sudah dikeraskan atau karbida tungsten. Indenter bulat baja digunakan untuk material yang memiliki kekerasan Brinell hingga 450 bhn. Standar pengujian digunakan adalah ASTM E1000 tentang metode uji standar untuk Brinell. Prosedur pengujian kekerasan Brinell yaitu yang pertama, persiapkan permukaan benda uji atau spesimen dengan menggosokkannya memakai kertas amplas. Permukaan spesimen ini harus bersih dari cat, kerak, minyak, dan kotoran lain. Apabila permukaan spesimen belum rata, maka perlu proses pengerindaan. Yang kedua, pilih dan pasang indentor pada mesin Brinell dengan diameter bola yang sesuai. Misalnya digunakan indentor dengan diameter standar 10 mm. Yang ketiga, pasang spesimen di atas meja uji atau anvil pada mesin Brinell. Kemudian putar roda tangan untuk menaikkan meja uji sehingga spesimen mendekati detektor. Yang keempat, buka keran untuk menyalurkan udara keempaan atau udara kompresi dari kompresor ke mesin Brinell. Yang kelima, atur besar beban, misalnya memakai beban standar untuk logam ferro sebesar 3000 kgf dengan cara memutar knob pengatur beban sehingga jarum penunjuk piringan skala atau dial gauge berada tepat pada posisi beban 3000 kgf. Yang keenam, terapkan beban dengan cara menarik tuas pembebanan sehingga indentor mulai menekan permukaan spesimen. Hitung lamanya waktu penerapan beban misalnya 10 atau 15 detik dengan menggunakan stopwatch. Setelah waktu penerapan beban tercapai, lanjut, setelah waktu penerapan beban tercapai, tekan kembali tuas pembebanan untuk melepaskan beban. Yang ke-9, putar kembali roda tangan untuk menurunkan meja uji. Dan yang terakhir, ambil spesimen dari meja uji, ukur 2 diameter yang saling tegak lurus dari jejak atau lakukan hasil pendekatan indentor dengan menggunakan mikroskop. Pengujian yang terakhir yaitu pengujian core drill. Indikasi kekuatan tekan beton dalam struktur dapat ditentukan dengan menguji inti yang diambil dari strukturnya. Tujuan metode pengujian ini adalah untuk mendapatkan nilai estimasi kuat tekan beton pada struktur yang sudah dilaksanakan. Dalam periode ini pengembangan telah terjadi sedemikian rupa sehingga sekarang dianggap sebagai metode yang kuat untuk mengevaluasi struktur beton yang memiliki hubungan dengan kekuatan dan daya tahan mereka selain dari penilaian bentuk dan kontrol kualitas beton berulang. Standar pengujian yang digunakan adalah SNI 03 3403 1994 yaitu tentang metode pengujian kuat tekan beton inti pemboran. Prosedur untuk pengujian kordil yaitu yang pertama, alat diletakkan pada lapisan aspal dalam posisi datar. Yang kedua, sediakan air. Yang ketiga, masukkan air ke dalam alat kordil melalui selang yang telah tersedia di alat tersebut. Air berfungsi sebagai pendingin dan juga agar motherboard tidak cepat aus serta tidak mengalami kerusakan selama pengujian. Yang keempat, lalu hidupkan mesin core drill. Yang kelima, setelah mesin dihidupkan, motherboard diturunkan secara perlahan pada titik yang telah ditentukan sampai kedalaman tertentu. Jika telah mencapai kedalaman tertentu, mesin dimatikan dan motherboard dinaikkan kembali. Yang keenam, langkah terakhir, lubang hasil pengeboran dihidup kembali menggunakan bahan yang telah disediakan. Yang ketujuh, hasil pengeboran diambil dengan menggunakan alat penjepit untuk dikukur ketebalan dengan menggunakan jangka sorong. Dan yang terakhir, lalu foto pengujian untuk dokumentasi dan hasil pengukuran tersebut dicatat untuk dihitung rata-ratanya. Nah, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.